البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala man wasolaki wasoltuh wa man qata'aki qata'tuh. Allah Ta'ala berfirman kepada Ar-Rahim, barang siapa menyambung dirimu maka aku akan menyambung dia, dan barang siapa memutuskan dirimu maka aku akan memutuskan dia, memutus hubungan dengan dia. Dan ini sebagaimana telah dibahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu apa? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau akan diperlakukan. Karena Allah Maha Baik, Allah menyukai apa? Persatuan, Allah menyukai persaudaraan dan keakraban. Allah tidak menyukai manusia saling membenci satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain, dan saling memutuskan hubungan satu sama lain. Terutama adalah hak-hak kekerabatan itu. Dan sunnah ini, yaitu syariat ini tidak pernah dimansuh dan tidak pernah ditaksis kecuali apa? Kecuali dengan mukhasis yang jelas, karena ada kes-kes tertentu dengan dalil-dalil yang jelas. Kapan orang layak untuk bukan hanya dijauhi, bahkan apa? Diperangi. Seperti apa? Kafir harbi, dia harus diperangi walaupun dia adalah kerabat sendiri, tidak ada cinta lagi setelah itu, dengan dalil-dalil yang jelas. Demikian pula yang lain-lain, kita nggak disuruh untuk apa? Jatuh cinta kepada pencuri walaupun dia adalah kerabat kita. Tapi apa? Ditegakkan hukum kebencian, hukum apa? Untuk dia disekat. Demikian pula barangkali bahkan aktivitasnya yang disekat, yaitu dipenjara dan seterusnya. Tergantung hukumnya. Adapun hukum asalnya adalah apa? Syariat ini dibangun di atas apa itu? Menyambung silaturahim, menyatukan satu sama lain dan saling cinta satu sama lain. Baik. Qala Imam Nawawi rahimahullah al-hadisu al-arba'un ba'da salasimi'ah 340. Wa anhu radhiyallahu yaitu Abu Hurairah, qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bagusnya persahabatan dariku? Qal ummuk. Dia mengatakan ibumu. Qal summa man? Setelah itu siapa? Qal ummuk. Setelah itu ibumu lagi. Qal summa man? Lalu siapa? Qal ummuk, yaitu ibumu. Qal summa man? Qal abuk, yaitu ayahmu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, untuk hadis yang pertama ini adalah Bukhari Muslim. Untuk riwayat yang kedua adalah Muslim saja. Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah? Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan persahabatan yang bagus? Qal ummuka summa ummuka summa ummuka summa abak summa adnaka adnak. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, lalu ayahmu, lalu orang yang paling dekat setelah itu dan paling dekat kepadamu setelah itu. Sesuai dengan apa? Kadar kekerabatan. Tayyib. As-sahabah bimakna suhbah, yaitu apa? Persahabatan. Wa qawluhu summa abak hakadha huwa mansubun abaka bi fi'lin mahdhuf ay summa birra abak. Kemudian hendaknya engkau berbakti kepada ayahmu. Padahal sebelumnya adalah marfu, ummuka ummuka. Kenapa untuk abi tidak mengatakan abuka tapi abak? Berarti apa? Ada fi'il yang tersembunyi di situ. Berbuat baiklah kepada ayahmu. Wa fi riwayah, dalam riwayat ini Bukhari Muslim, summa abu. Nah, ini yang lebih apa? Lebih jelas. Qal wa hadha wadih. Ini jelas. Yaitu apa? Dia marfu karena apa? Karena dia maktuf kepada apa? Kepada Baik. Hadis ini menunjukkan apa? Betapa tingginya derajat apa itu hak seorang ibu kepada anaknya. Dia didahulukan daripada ayah menggunakan pola summa. Ibumu dulu baru ayahmu. Apalagi apa? Tingkatan ibu ini sampai dibuat 3 kali lipat lebih banyak daripada ayah, sampai diulang 3 kali. Tidak seperti yang boleh jadi tergambarkan oleh orang. Maksudnya adalah apa? Yaitu ibu yang mengandungmu dan kemudian berikutnya ibu tirimu, lalu ibu tiri yang ketiga, ayahnya punya 3 istri itu. Bukan itu. Itu case lain. Tapi ini adalah menunjukkan betapa besarnya hak
ibu yang selama ini mengandung kita, menyusui kita, merawat kita dan seterusnya itu. Sebagaimana telah jelaskan dalam pertemuan yang lalu, betul-betul apa wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan. Tidak hanya seperti kalau seorang laki-laki membawa 2 butir nyok, 2 butir kelapa itu, tapi betul-betul penuh dengan keletihan, kebingungan. Kalau sekitar kita membawa kelapa, itu tidak akan betul-betul menguras fisik kita dan batin kita. Sementara kalau anak itu menguras, bukan hanya membuat kita terbebani, tapi juga menyedot darah kita, menyedot kalsium kita, berbagai sari-sari makanan. Harus ibu harus makan 2 kali lipat barangkali dan seterusnya. Makanya kadang ada keinginan yang aneh-aneh itu. Dan ini adalah wajar karena terjadi perubahan hormonal, sehingga kadang ada keinginan yang membuat kita pening. Tapi nggak apa-apa, ini kepeningan yang tidak seberapa dibanding dengan keletihan sang ibu ketika mengandung anaknya itu. Ada yang benci suami dia. Ya, itu yang lebih pening lagi. Punya keinginan, apa keinginannya? Membenci suami. Bingung suaminya, gimana cara mengikuti keinginan ini? Terpaksa suaminya harus pakai topeng. Baik, tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yahya, tidak semua keinginan itu harus dituruti. Tapi selama masih rasional, masih sesuai akal sehat, boleh dituruti. Tetapi kalau sesuatu yang memang mustahil, yaitu Bang, tolonglah itu ayam tetangga, tolong ambil. Itu nggak boleh. Kecuali dengan cara membeli atau yang halal-halal. Untuk yang haram-haram nggak boleh. Kecuali kalau dia bilang, abang kawin lagi 1. Oh, itu ajaib. Nanti saya laporkan ke ibunya Aiman. Ternyata ibunya Aiman nanti jawab, sudah lama saya kasih tawaran tuh. Penting lagi. Memang sudah lama tapi saya tak sanggup. Tayyib, fattakullah mastata'tum. Tayyib. Intinya adalah seperti yang dijelaskan dalam pertemuan yang lalu tentang bagaimana perjuangan ibu ketika mengandung anak dengan segala kesulitan, jerih payahnya, sering terbangun, sering kesakitan perut. Demikian pula yaitu tidur tidak nyenyak, bangun pun tidak enak, duduk pun juga nggak tahu apa aja istilah-istilah yang semacam itu. Tidak shock, tidak selesa dan seterusnya. Dan ini adalah perjuangan ibu. Demikian pula ketika melahirkan, tidak kemudian jadi bebas dan enak. Ternyata melahirkan itu juga proses yang terkait dengan terkait dengan antara hidup dan mati lagi. Kesulitan, bahkan saking sulitnya boleh jadi ada wanita yang ketika dapat info istri itu, wanita kalau melahirkan itu akan kesakitan, dia akhirnya nggak mau itu, dia memilih jalan mudah, yaitu melahirkan lewat tingkap, yaitu dengan cara sesar. Padahal ini adalah melemahkan badan sendiri, melemahkan perutnya, dan juga membuat yang namanya kulit dibelah, walaupun boleh sehat lagi, tidak seperti asal ketika Allah Ta'ala menciptakan tentunya. Dan tidak dengan cara yang normal. Padahal kalau sudah sesar, boleh jadi anak kedua akan mengharuskan itu, akhirnya dibelah lagi, ketiga seperti itu lagi. Padahal seandainya dia memakai cara yang fitrah, yang normal, niscaya pahalanya lebih banyak, sesuai dengan yang Allah Ta'ala syariatkan dan Rasulnya tetapkan di dalam masalah itu, masalah kelahiran yang betul, melalui pintu yang telah Allah Ta'ala siapkan. Kesulitan-kesulitan yang ada pahalanya dan seterusnya, kecuali kalau memang mengharuskan dikarenakan ada case kesehatan yang muktamad, yang betul-betul boleh diterima, maka memang harus pakai itu boleh. Kalau tidak semata-mata karena tidak ingin sakit, maka ini adalah betul-betul sangat tidak digalakkan. Badan kita adalah milik Allah, tidak boleh kita lukai sesuka kita tanpa adanya udzur-udzur. Baru setelah menyebutkan ibu itu 3 kali, baru yang keempat adalah ayah. Di samping sebelum menyebutkan orang-orang lain, disebutkan ayah, menunjukkan hak ayah adalah sangat tinggi. Sebelum membicarakan orang-orang yang lain, walaupun tidak setinggi hak ibu, tetapi hak ayah adalah hak yang sangat besar untuk ditaati di dalam kemakrufan dan untuk disyukuri di atas terhadap kebaikannya selama ini. Karena dia juga terkadang ikut tidak tidur, ikut berusaha cari hutang sana, cari hutang sini dan seterusnya, berbagai kesulitan yang banyak. Demikian pula selama anaknya sudah mulai minum susu yang lain, boleh jadi dia harus cari susu di kedai sana, kedai sini, boleh jadi harga naik, tapi dia hutang untuk cari ini, cari itu dan seterusnya, sampai pendidikan anak. Ayah yang paling banyak bekerja untuk mencari uang. Ini kalau hukum yang sebenarnya.
Baru setelah itu orang yang paling dekat yang berikutnya dan yang paling dekat yang berikutnya. Boleh jadi adalah apa? Kalau kita sebagai anak, maka yang paling dekat yang ketiga adalah istri kita dan juga anak kita, kemudian saudara-saudara yang lain dan seterusnya. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Bahwasanya persahabatan itu bertingkat-tingkat. Dan para sahabat tahu tentang masalah ini. Makanya sahabat ini tanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan baiknya persahabatan?" Karena sahabat banyak. Ada sahabat yang karib, ada yang tidak karib. Ada sahabat yang lebih kita cintai, ada yang tidak begitu kita cintai. Tapi semuanya adalah sahabat kita, teman kita. Tapi siapa yang paling berhak? Yaitu ibu. Tidak seperti sebagian anak-anak yang sudah remaja, dikarenakan sudah bergaul dengan pergaulan yang salah, dia lebih sayang kepada apa? Kepada tetangganya atau teman-teman kelasnya daripada sayang kepada ibunya. Kalau temannya mengajak ini dan itu, langsung dia ikut. Ditelepon untuk kita main video game yuk ke sana. Dia mau saja pergi ke PlayStation. Sementara ibunya minta dibantu cuci piring, tidak mau. Ibunya minta untuk dibantu membersihkan halaman, dia tidak mau. Ini tidak betul. Ibunya yang paling berhak untuk apa? Mendapatkan rasa syukur dari sang anak tadi. Gimana malah bersyukur kepada teman sekolahnya? Teman sekolahnya berbuat apa? Dan baru seberapa jasa dia? Kemudian setelah itu apa? Allah Ta'ala Rasulnya tidak menyia-nyiakan hak orang yang lain. Setelah hak orang tua, disebutkan ada hak orang-orang yang lain sesuai dengan kadar kekerabatannya. Ilahuna wallahu a'lam.